Perkenalkan, nama saya Yansen Anggrita Milandana, NIM saya 1180381. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai prospek investasi saham dan saya akan menjelaskan tentang jenis saham yang saya pilih, kinerja perusahaan, kategori saham, dan mengapa saya memilih perusahaan tersebut. Di sini saya memilih 3 jenis saham. Yang pertama Bank BNI, yang kedua PT Unilever, yang ketiga PT Telekomunikasi. Yang selanjutnya Bank BNI. Mengenai profil perusahaan Bank BNI, Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI adalah salah satu bank komerensial tertua dalam sejarah negara Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1949 sebagai bank sentral, dan pada tahun 1968 BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia pada tahun 1946 dan statusnya menjadi bank umum milik negara. Kantor pusat Bank BNI berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 1, Jakarta 10220, Indonesia. Bank BNI memiliki 196 kantor cabang, 944 cabang domestik, serta 829 outlet lainnya. Mengapa saya memilih perusahaan ini? Saya memilih perusahaan ini untuk investasi karena saya lihat dari data tersebut sangat bagus untuk menanam modal atau berinvestasi di perusahaan tersebut. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat kinerja perusahaan. ROA dari Bank BNI tersebut dari laporan di atas menunjukkan bahwa data di atas ROA menunjukkan kestabilan di setiap tahunnya, menunjukkan bahwa data perusahaan di atas mengelola aset sangat baik dan efisien. ROE dari perusahaan tersebut dari data yang disediakan di atas menunjukkan bahwa data ROE di atas menunjukkan kestabilan dan menunjukkan tidak ada penurunan, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan laba dan investasi dari pemegang saham. Yang selanjutnya laba tahunan berjalan. Dari data di atas menunjukkan laba tahunan berjalan meningkat per tahun, tetapi sempat mengalami penurunan di tahun 2018, tetapi mulai naik drastis di tahun 2019, menunjukkan bahwa di tahun 2018 kinerja perusahaan menurun. Selanjutnya labilitas. Dalam laporan di atas perusahaan tersebut menunjukkan bahwa labilitas perusahaan meningkat, menunjukkan bahwa perusahaan equity ratio dan labilitas rasional dapat diartikan uang perusahaan naik setiap tahunnya dan tidak berdampak bagi perusahaan. Yang selanjutnya market capitalization dan volume perdagangan. Dari data di atas, laporan menunjukkan market capitalization pada tahun 2019 mengalami ketidakstabilan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2015 ke 16 mengalami penaikan dan di tahun 2018 tidak ada penurunan. Dalam
mulai meningkat pada tahun 2019 tetapi tidak setinggi di tahun 2017. Yang selanjutnya, dividen dibagikan. Dari data laporan keuangan pada Bank BNI menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2016 sampai 2017 dan penurunan pada tahun 2018. Bisa dikatakan stabil karena dapat dilihat dari dividen yang dibagikan tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan pada jumlah yang sama, yang berarti jika semakin tinggi dividen yang dibagikan, maka semakin tinggi pula pendapatan investor sehingga menyebabkan bank investor yang menanamkan modalnya di Bank BNI. Selanjutnya, PT Unilever. Profil perusahaan Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Lever Z Vulcan N.V. pada 22 Juli 1980. Nama perusahaan diubah menjadi PT Lever Brothers Indonesia dan pada 30 Juni 1990 nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan ini didirikan oleh James Darcy Lever, William Haskell Lever. PT Unilever Indonesia Tbk atau disebut Unilever bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, dan lain-lain. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1933. Perusahaan ini terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia atau BEI pada 11 Januari 1982. Mengapa saya memilih perusahaan ini? Saya memilih perusahaan ini untuk berinvestasi karena saya melihat data perusahaan ini cukup baik kinerja dan perusahaannya bisa berkembang setiap tahunnya. Selanjutnya di sini bisa kita lihat data kinerja perusahaan. ROA dan ROE pada perusahaan Unilever dilihat dari data di atas. Pada tahun 2015 sampai 2019 yang ada dalam perusahaan Unilever, jika ROA suatu perusahaan stabil, tidak mengalami penurunan kinerja perusahaan, menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan sumber daya atau aset yang dimiliki cukup efisien, dan perusahaan tersebut dikelola dengan baik. Begitu pula dengan ROE tidak mengalami penurunan yang drastis dan tidak menyentuh angka minus. Dengan dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut masih terbilang normal dan bisa dibilang perusahaan tersebut aman. Yang selanjutnya, net income atau laba. Pada laporan keuangan pada perusahaan Unilever pada tahun 2015 sampai 2019, laba net income perusahaan tersebut mengalami peningkatan, namun pada tahun terakhir ini mengalami penurunan tetapi tidak
sampai minus. Jadi perusahaan tersebut masih bisa dibilang aman karena masih jauh dari keminusan. Yang selanjutnya, labilitas. Pada perusahaan Unilever di dalam laporan keuangan pada tahun 2015 sampai 2019 menunjukkan labilitas pada perusahaan tersebut meningkat dan sempat menurun di tahun 2018. Akan tetapi tidak bermasalah bagi perusahaan, sedangkan mulai meningkat di tahun 2019. Meskipun tidak maksimal, tetapi dari data di atas menunjukkan data tersebut sudah cukup baik bagi perusahaan. Yang selanjutnya, dividen dibagikan. Dari data yang kita lihat di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pendapatan yang diberikan kepada investor bertambah setiap tahunnya. Berarti bisa dibilang kinerja dalam perusahaan tersebut bisa dibilang aman atau cukup baik dari sebelumnya. Yang terakhir, PT Telekomunikasi Indonesia. Profil PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Telkom adalah bahan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1856 dimulai pengoperasionan layanan jasa telegraf elektronik pertama yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor pada tahun 2009. Momen tersebut dijadikan sebagai patokan hari lahir Telkom. Pendiri perusahaan ini adalah Cacuk Sudarjanto dan terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 November 1995. Mengapa saya memilih perusahaan ini? Saya memilih perusahaan ini karena saya melihat perusahaan ini sangat baik untuk berinvestasi karena data yang ditampilkan perusahaan ini stabil dalam kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat data kinerja perusahaan. ROA dan ROE dari perusahaan Telkom ini dari laporan di atas menunjukkan bahwa ROA tersebut menunjukkan kestabilan antara setiap tahunnya, menunjukkan bahwa perusahaan mengelola sumber daya atau aset yang dimiliki dengan baik atau efisien dan kemampuan menghasilkan laba dengan baik, sedangkan ROE tersebut memiliki kestabilan dan tidak mengalami penurunan sangat tajam, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut bisa dibilang cukup baik. Yang selanjutnya, laba tahunan berjalan. Dari laporan di atas menunjukkan laba tahun per saham meningkat, tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan, tapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan walau tidak signifikan di tahun 2017. Menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut bisa dibilang cukup baik atau efisien. Liabilitas dalam laporan perusahaan tersebut menunjukkan bahwa liabilitas per tahunnya mengalami kenaikan, menunjukkan bahwa perusahaan equity ratio dan liabilitas rasio naik. Dapat
diartikan untung perusahaan naik dan bisa mengancam perusahaan tersebut atau bisa dibilang tidak baik untuk perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, total equity, modal kerja bersih. Dari data laporan di atas bisa kita lihat bahwa perusahaan tersebut mengalami penurunan di 2 tahun terakhir. Hal ini mendapatkan bahwa semakin menurunnya orang-orang menginvestasikan ke perusahaan tersebut, mungkin dikarenakan kinerja yang kurang baik atau kendala internal atau eksternal dalam perusahaan tersebut pada 2 tahun terakhir. Selanjutnya, earning per share atau laba bersih per saham. Dalam data laporan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan di bagian tahun 2017, mendapatkan bahwa pada 2 tahun terakhir perusahaan tidak optimal dan mengoperasikan menunjukkan keuntungan yang diperoleh investor per lembar saham menurun. Yang selanjutnya, market capitalization dan volume perdagangan. Dari data laporan di atas menunjukkan market capitalization pada tahun 2019 mengalami penurunan, menunjukkan perusahaan nilai saham. Hal ini dikarenakan penurunan kinerja dan perusahaan. Hal tersebut bisa mengurangi nilai saham di mata investor. Yang terakhir, dividen. Dari data laporan keuangan di atas menunjukkan data meningkat pada setiap tahunnya, menunjukkan bahwa dividen dibagikan di tiap tahunnya semakin tinggi. Yang dibagikan di tiap tahunnya sehingga menyebabkan banyak investor yang menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.